Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin bicara mengenai bagaimana menjahit pikiran. Sebelumnya kita akan lihat dulu di dalam ayat berikut ini. Tadi malam dalam kelas ITS, bagian-bagian ayat ini sudah kita bahas dan kita pelajari. Dan saya ingin kita melihatnya kembali lebih dalam. Dalam Matius 22, ayat 36 sampai dengan ayat 40. Kita akan lihat beberapa ayat. Ada pertanyaan kepada Yesus dari orang Farisi, salah seorang ahli hukum Taurat. Dia berkata kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Pertanyaan ini sebenarnya agak aneh. Kenapa? Karena seorang ahli hukum Taurat bertanya kepada Yesus mengenai hukum Taurat. Kalau engkau seorang ahli, kenapa engkau bertanya apa yang menjadi keahlianmu? Berarti pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menjebak. Sudah tahu bertanya pula, gitu kan? Orang Medan bilang, sudah tahu bertanya pula kamu. Yang kita harus tanyakan tentu hal yang tidak kita tahu. Tapi mengapa seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus sesuatu yang berkaitan dengan hukum Taurat, dan dia bertanya hukum mana yang paling terutama di dalam hukum Taurat? Nah, saudara, kalau kita bicara tentang hukum Taurat, ini bicara mengenai perjanjian lama. Hukum Taurat kan ada, kita definisikan sebagai 3. Pertama, kelima, kitab Musa. Kedua, keseluruhan perjanjian lama. Ketiga, hukum Taurat bicara mengenai ke-10 perintah Allah kepada orang Israel. Keluaran 20. Nah, saya tafsirkan di sini adalah hukum Taurat yang dimaksud adalah perjanjian lama. Nah, kita sudah tahu hukum Taurat itu isinya 613 hukum yang mengikat orang Yahudi, yang harus dipatuhi oleh orang Yahudi. Dan apabila salah satu hukum gagal dilakukan, tidak dipatuhi, maka kesemuanya akan gagal. Saudara, orang ini bertanya kepada Yesus tentang perjanjian lama. Dan sekarang Yesus membukakan rahasianya. Supaya kita mengerti apa yang terjadi dengan hidup kita. Jawab Yesus kepadanya. Lihat, sekalipun orang menjebak Yesus, ingin menguji Yesus, Yesus tetap menjawab. Mempertahankan kesaksian imannya, menjawab dengan tepat. Jadi bagi orang percaya berdebat itu biasa. Saya selalu berdebat. Kalau orang bertanya saya akan menjawab, tapi kalau dia ngeyel saya akan langsung kick langsung dia. Firman Allah itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Nah, sound doctrine mengajar murid-murid untuk mengerti firman Allah sejelas-jelasnya, supaya kita bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Jawab Amen. Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Saudara lihat di sini bahwa inti daripada perjanjian lama adalah apa? Kasihi Tuhan. Secara tidak langsung Yesus sedang masuk dalam pokok yang kedua. Kita sudah belajar
Saya sudah jelaskan, tema perjanjian lama adalah apa? Kekudusan Allah, the holiness of God. Dan tema perjanjian baru adalah the love of God, kasih Allah. Tapi sekarang Yesus berbicara tentang sesuatu yang mengikat keseluruhan perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa itu? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Ketika Yesus bicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu, Yesus tidak bicara kasih dari sudut Allah. Ingat, saya sudah jelaskan, kasih dari Allah adalah kasih yang memberi. Karena kasih adalah natur Allah. Maka ketika Allah mengasihi, Allah memberi dirinya sendiri. Tapi sekarang tema keseluruhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru disimpulkan dalam satu kata, kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya partisipasi kasih dari sudut siapa? Dari sudut kita sebagai manusia. Apa artinya? Artinya adalah partisipasi kasih kita kepada Allah itu berbicara tentang worship. Tentang ibadah. Ibadah itu artinya mengasihi Tuhan Allahmu. Ulangi kata-kata saya. Saya ulangi baru saudara ikuti. Beribadah artinya mengasihi Tuhan Allahmu. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Beribadah artinya mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi beribadah saudara bukan tunjukkan keras suaramu ketika nyanyi, bukan. Beribadah itu bukan memainkan musik yang canggih sehingga emosimu menjadi tidak karu-karuan gitu. Beribadah itu bukan sebuah tata lampu, tata panggung. Sehingga kalau saudara lihat di gereja-gereja itu, lihat ibadahnya itu ada lampu sorot. Seperti konser. Lampu dimatikan, hanya yang disorot di panggung. Ini ibadah apa ini? Bukan ibadah itu, saudara. Ibadah itu mengasihi Tuhan. Bukan fabrikasi emosi. Bukan emosi yang dimainkan sehingga bulu kudukmu berdiri. Kan ada lagunya itu. Berdiri bulu romaku. Berdiri bulu-buluku. Katanya. Ya, bukan itu, saudara. Bukan itu. Ibadah itu bukan membuat engkau emosimu tuh lari kiri, lari kanan sampai engkau lupa diri. Tidak. Ibadah artinya mengasihi Tuhan. Sehingga dimanapun ketika engkau diajak beribadah, engkau tidak dibatasi dengan segala fasilitas itu. Makanya kita bisa beribadah di Zoom ini. Kita tidak beribadah di gedung. Tapi apakah itu mengurangi kasihmu kepada Tuhan? Tidak, karena saya sampaikan di sini. Ibadah artinya partisipasi kasih. Jadi dari kita sendiri kita mengeluarkan partisipasi kasih kita kepada Tuhan. Sebab kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Tuhan bukan hanya memberi karakter tapi memberi dirinya kepada kita. Apakah kita bisa membalas kasih Tuhan? Coba bertanya kepada dirimu. Apakah kita bisa membalas kasih Tuhan? Kalau Tuhan hanya memberi karakter, kita mungkin bisa membalas. Tapi yang dia beri adalah dirinya. Alkitab katakan pada saat engkau masih berdosa, kita masih berdosa. Yesus sudah mati bagi kita. Pada saat kita masih menjadi musuh Allah, Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Itu kasih Allah, memberi. Karena itu sekarang partisipasi kasih dituntut dari kita. Begitu. Jadi saudara, ibadah itu artinya mengasihi Allah. Mungkin orang tidak suka beribadah di BIC, ITS karena musiknya tidak enak, musiknya terkesan tua. Kita tidak ada nyanyi-nyanyi merangsang sampai kita
Emosi kita tidak karu-karuan sampai lupa diri, kemudian keluar bahasa-bahasa baru, kemudian mulai nari-nari, kemudian mulai jatuh-jatuh, kemudian mulai loncat-loncat karena sudah lupa diri. Tidak seperti itu. Ibadah itu artinya partisipasi kasih. Dan partisipasi kita mengasihi Tuhan itu adalah sebuah partisipasi kasih yang tidak boleh difabrikasi. Tidak boleh diintelektualisasi melalui musik. Kenapa orang senang pergi ke ibadah yang musik-musiknya itu bagus? Karena mereka mau memuaskan diri mereka, bukan Tuhan yang dipuaskan. Percaya saudara, dia bilang ada hadirat Tuhan di sini. Sebenarnya yang dia ingin supaya emosinya itu terluap-luapkan. Bukan karena dia mau mencari Tuhan. Dia cuma ingin menyanyi sampai dia puas. Saudara tahu, kalau saya capek atau saya mau tidur, saya sering putar lagu-lagu pop rohani Indonesia yang bagus-bagus. Dan itu bukan dosa kalau engkau dengar lagu pop biasa, itu bukan dosa, benar. Saya suka dengan artis-artis Indonesia yang bagus-bagus nyanyinya. Saya tahu nyanyinya itu bagus, teknik nyanyinya itu bagus. Saya suka nonton tuh Indonesian Idol. Bagaimana mereka bertumbuh sampai suaranya itu bagus sekali dilatih. Dan kalau sudah, makanya kan saya posting-posting di Facebook saya kan lagu-lagu itu yang saya anggap itu lagu-lagu yang saya anggap bagus menurut saya. Perlu didengarkan orang, syairnya bagus, musiknya bagus. Kenapa? Karena emosi saya terpuaskan. Kalau saya posting lagu itu bukan saya dalam rangka beribadah, tidak saudara. Karena ibadah itu kasih kita kepada Tuhan, bukan saudara ingin mengambil dari Tuhan. Nah, banyak orang beribadah itu urusannya bukan dia beribadah kepada Tuhan, tapi urusannya bagaimana dia merasa puas. Kalau orang Manado bilang, biar kalah nasi, yang penting tidak kalah aksi. Nah, orang Manado bilang, orang Manado begitu. Saya ini orang Manado, saudara. Jadi biar nggak ada duit, yang penting kelihatan keren begitu. Wah, kalau saya nggak bisa begitu. Saya sudah lama tinggalkan Manado. Jadi saya sudah nggak sama seperti orang Manado. Biar kalah nasi, yang penting tidak kalah aksi. Nah, saudara, jadi penampilan yang di luar itu yang ditonjolkan. Tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Makanya saya tidak mensupport ibadah-ibadah di mana kita menyanyikan lagu-lagu itu Hillsong lah, lagu-lagu Betani lah, lagu-lagu karismatik lah. Kenapa? Karena itu hanya memuaskan emosi orang. Mereka pikir mereka mendapatkan hadirat Tuhan, padahal mereka hanya melepaskan ketegangan di rumah. Saya kalau dengar lagu-lagu itu saya ketiduran, itu lagu-lagu yang dinyanyikan. Saya paling suka terus terang lagu-lagu pop yang sekarang itu enak sekali, yang dikemas dengan bagus sekali, musiknya di aransemen bagus. Kadang-kadang sampai ketiduran, emosi saya dibawa sampai ke sana. Begitu. Tapi kalau saudara ibadah ketiduran, wah itu payah. Iya kan? Berarti engkau ingin menikmati sesuatu untuk dirimu, bukan dalam rangka mengasihi Tuhan. Jadi partisipasi kasih itu berbeda. Kita memberi kepada Tuhan, bukannya kita menikmati Tuhan di dalam ibadah kita. Banyakkan orang, saudara, mari kita menikmati hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, saudara. Rasakan hadirat Tuhan bekerja. Mari, sembah dia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus, haleluya, 12 kali, terus, naikkan pujian, terus, sampai engkau merasa benar-benar ada sesuatu yang turun, terus, disuruh terus, kemana ini? Disuruh terusan begitu, itu kan yang sudah sering kita alami kan, bukan ibadah itu saudara, terus dirangsang chordnya, haleluya, angkat tanganmu saudara, nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara, terus rasakan hadirat Tuhan. Ini siapa yang mau disembah dan siapa yang mau menyembah? Bingung kan? Sekarang ulang saya tanya, kalau engkau ibadah, engkau sedang menyenangkan siapa? Tuhan atau dirimu?
Bukan menyenangkan diri. Bukan ibadah itu bukan tempatnya ketika engkau capek-capek, gatal-gatal, pegal-pegal, terus engkau nyanyi-nyanyi, puas. Ya itu kan tempatnya orang pergi ke nightclub. Betul nggak? Seminggu kerja capek-capek, ya duduk di bar, minum-minum, ya kan, dengar musik, pulang segar begitu. Mau siap-siap nanti kerja hari Senin lagi, hari Sabtu misalnya contoh libur. Bukan itu, saudara. Kita beribadah partisipasi kasih. Bukannya kita nikmati hadirat Tuhan sampai lupa diri. Makanya saudara banyak kali di ibadah begitu firman Tuhan tidak diperhatikan. Bahkan ada yang bilang, saudara kita tidak perlu mendengar firman Tuhan. Mari kita menyembah terus. Saking dia bilang, ini hadirat Tuhan kuat sekali. Bukan hadirat Tuhan, emosimu yang sudah kuat di situ. Begitu. Jadi sudah tidak perlu firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang disampaikan. Jadi saudara mengerti sekarang ya, apa yang Yesus sampaikan. Saya bukakan satu ayat kepada kita lagi. Sebelum kita balik lagi kepada ayat yang tadi. 1 Petrus 1 ayat 8. Lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Nanti saya balik lagi ke ayat yang tadi ya. 1 Petrus 1 ayat 8 katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lihat. Partisipasi kasih kita tidak dirasakan secara jasmani. Engkau tidak butuh melihat Tuhan. Engkau tidak butuh mengalami mimpi tentang Tuhan. Engkau tidak butuh mengalami manifestasi tentang Tuhan. Karena engkau meyakini firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan bahwa dia ada, maka engkau percaya dia ada tanpa perlu membuat jasmanimu mengalami sentuhannya. Petrus ngomong ini dengan jelas. Sekarang saya tanya, engkau percaya kepada Tuhan kalau bulu-bulu kudukmu berdiri, atau engkau percaya kepada Tuhan karena imanmu percaya bahwa dia ada? Tentu kita percaya karena iman, betul nggak? Bukan tunggu-tunggu bulu kuduk berdiri, betul nggak? Bulu kuduk berdiri bisa berdiri kapan aja. Coba untuk membuat bulu kudukmu berdiri gampang. Coba engkau beli penggaris plastik, taruh di tanganmu itu, bulu kudukmu berdiri semua, percaya saya. Coba pulang dari sini, cari penggaris plastik, taruh di tangan, digoret-goret di tangan, bulu kuduk itu berdiri sendiri, benar. Berdiri karena ada unsur magnetnya di plastik itu. Coba deh, coba saya katakan seperti itu. Begitu. Oh, Pak Martono lagi cari penggaris nih, saya lihat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, apa yang penting sekarang di dalam sound doctrine? Kita balik lagi. Saya selesaikan ayat ini baru kita balik lagi. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Iman kita itu didasarkan pada iman dalam kebenaran Alkitab, sound doctrine. Bukan di dalam jasmani, di dalam emosi, di dalam penglihatan, di dalam rasa, di dalam sentuhan-sentuhan feeling. Bukan ya. Jadi ibadah bukan itu. Ibadah bukan itu. Kita balik lagi. Saya ingin selesaikan mengenai ayat yang tadi. Ketika Yesus mengajar. Dikatakan begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu, lihat, sama kan tadi, dengan segenap hati. Jadi kalau hatimu benar, engkau akan mengasihi dia tanpa dipengaruhi dengan unsur-unsur emosi. Tanpa dipengaruhi dengan feeling.
Kalau engkau mengasihi dia, maka sekalipun engkau tidak melihat dia, engkau tetap mengasihinya. Dan dikatakan di sini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Di dalam sound doctrine yang dijahit itu terlebih dulu adalah otak. Khotbah hari ini kan menjahit otak. Karena kalau otaknya benar, maka keseluruhan hidupnya akan benar. Semakin datang ke dalam sound doctrine, otaknya semakin dibereskan. Nah, saya tahu banyak orang tidak mau datang kepada sound doctrine karena dia takut otaknya dibereskan. Tapi kalau sudah ada di dalam sound doctrine terus lebih tambah tidak beres otaknya, ya saya juga sudah bingung. Saudara, firman Tuhan itu akan menjahit akal budimu supaya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saya bicara firman Tuhan, saya tidak mau engkau mendengarkan saya dan mengikut apa yang saya katakan. Tapi saya ingin letakkan legacy bahwa engkau mengenal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan karena engkau mempunyai pengertian akan firman Tuhan. Jadi bukan apa kata Wanda Dumais. Sekalipun ada di tempat lain, engkau tetap menjadi orang yang sound doctrine. Amin. Jadi bukan hanya sound doctrine di BIC, keluar dari BIC sudah sound-soundan. Begitu ya. Ya tidak seperti itu, begitu. Begitu. Nah, makanya kita akan selalu menyampaikan terlebih dulu bagaimana otak orang itu dibedah dengan firman Tuhan. Karat-karatnya itu dikeluarkan dulu. Jadi firman Tuhan itu mengeluarkan karat-karat kita, membersihkan kita, memurnikan kita, supaya kasih kita kepada Tuhan menjadi murni. Dan kita mempunyai partisipasi kasih yang benar. Jadi mengenal dulu ajaran, baru praktek ajaran. Karena kita belajar ajaran yang benar, maka praktek hidup kita akan menjadi benar. Begitu. Setiap ajaran akan diuji. Begitu. Jadi ini mengasihi Tuhan itu keseluruhan. Hatinya dijahit, jiwanya dijahit, akal budinya, otaknya juga dijahit. Karena apa? Susah, saudara. Kita tidak pernah melihat Tuhan secara langsung. Tidak. Jadi kalau ada orang yang katakan saya mimpi tentang Tuhan, lihat Tuhan, dengar suara Tuhan, itu omong kosong itu. Alkitab katakan kamu belum pernah melihat dia. Orang aja di zaman Petrus tidak pernah melihat Yesus. Apalagi orang di zaman kita yang hidup sudah lebih jauh lagi. Buktikan kata-kata saya. Makanya kita gampang sekali menguji. Kalau ada orang bilang, "Wah, saya ini sudah pernah pergi ke neraka." Ya kenapa kamu balik lagi ke bumi kalau sudah ada di neraka? Tinggal aja di sana, kamu perusak. Lebih baik kamu ada di neraka. Kasih ajaran sehat, kasih ajaran sesat, lebih baik ada di neraka. Tidak usah pulang lagi. Sudah ada di neraka kok mau pulang lagi. Hah? Iya kan? Lebih baik begitu. Saudara, ada juga yang begitu. Saya sudah lihat surga. Oh, makanya ada yang tanya kepada saya, Pak, baru-baru. Katanya ada ajaran, Pak, kalau kita berbuat-buat baik, maka rumah kita di surga besar, Pak. Ya saya bilang, kalau begitu kamu berbuat baik terus aja, supaya kamu punya rumah di surga besar kan? Bagus kan, daripada di bumi kamu susah-susah ngontrak-ngontrak. Iya kan, mahal bikin rumah di bumi, benar nggak? Mahal kan, saudara hanya punya rumah 90 meter persegi, ya kan? Mahalnya minta ampun, betul nggak?
Mau beli rumah yang besar, mending berbuat baik terus. Tapi surga bukan seperti itu. Begitu, kita tidak pernah melihat Yesus. Petrus bilang, nah bagaimana engkau mengasihi sesuatu yang engkau tidak pernah lihat? Bukankah susah? Susah, saudara. Mengasihi aja orang yang dilihat aja susah. Apalagi mengasihi orang yang nggak pernah dilihat. Ini bagaimana nih? Coba tanya sama teman-teman yang ada di sini. Mengasihi orang yang kepala batu aja yang sering dilihat. Susahnya minta ampun. Nangis-nangis kita mau ngasih orang ini. Sudah didoakan, sudah ditengking-tengking, nggak berubah. Apalagi mengasihi orang yang tidak dilihat. Susah, saudara. Petrus bilang, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kenapa? Kenapa? Karena itulah hukum yang terutama. Ibadah yang terutama adalah partisipasi kasih. Partisipasi kasih. Makanya jangan madol-madol ke ibadah, saudara. Terlihat kalau madol-madol berarti kurang mengasihi. Benar nggak Pak Martono? Gereja dibuka terus. Haleluya. Iya dong, masa gereja ditutup? Yang bener aja ini. Dibuka terus Pak Martono. Gitu, makanya jangan madol-madol kalau ibadah begitu. Kan ini kan tandanya mengasihi, ini grafiknya seperti itu. Kalau madol turun lagi, kalau mengasihi naik lagi, kalau madol turun lagi. Oh, grafiknya turun naik. Ini kayak main biola. Nyek, ngok, nyek, ngok. Itu turun naik. Ya jangan begitu dong, begitu. Harus konstan. Memang susah, mengasihi Tuhan itu susah. Karena apa? Tuhan bilang harus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa. Ini susah. Tapi kita berusaha. Karena apa? Hukum yang terutama. Bukan hukum Sabat, Pak Martono. Hukum yang terutama adalah kasih. Tunjukkan kepada orang-orang yang jual-jual Sabat itu. Melakukan Sabat masuk surga. Tidak, Yesus tidak pernah bicara itu. Yesus bicara bahwa hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Lihat. Hukum Taurat ada 613. Mereka tanya, mana guru yang terutama? Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Karena kita sudah menerima kasih, sekarang partisipasi kasih kita kepada Allah. Dalam apa? Dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan otak kita. Nah, sound doctrine itu kan selalu mengajarkan rumah belajar, kan? House of learning. Dalam rangka itu, otak harus dijahit. Yang miring-miring itu harus dijahit. Kalau perlu dengan jarum yang besar sekali. Dengan benang yang kuat sekali. Supaya apa? Supaya terikat semuanya. Agar supaya firman Tuhan dimengerti dengan baik. Ketika engkau mengerti firman Tuhan, engkau melakukannya dengan benar. Ajaran yang benar menghasilkan praktek iman yang benar. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Nona.